Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kemarin kita sedang membicarakan ayat 36 dan 37 dari surah An-Nisa yang merupakan ayat-ayat yang penting untuk segera kita ketahui dan kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Di mana pada kedua ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang pada akhir ayat 36 yang kemarin sudah disampaikan penjelasannya dari kitab tafsir Ma'alimut Tanzil yang ditulis oleh ahli tafsir yang hidup pada abad kelima, yaitu Imam Al-Baghawi, ya. Pada ayat ke-36 di bagian akhir itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih wa a'tadna lil kafirina azaban muhina. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, pada ayat yang barusan dibacakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha, sesungguhnya Allah itu la yuhibbu, tidak mencintai, tidak menyukai, mangkana muhtalan fakhuron, mangkana orang yang dia adalah muhtalan, sombong, fakhuron, sombong. Dua-duanya artinya sombong kalau dalam bahasa Indonesia, ya. Kalau di dalam tarjamah Kementerian Agama, ini ayat yang ke-36, ya, diartikan sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Muhtal diartikan orang yang sombong, fakhur diartikan orang yang membanggakan diri. Itu kalau pada terjemah letterleknya, terjemah harfiahnya, muhtalan diartikan sombong, fakhuron membanggakan diri. Jadi ya membanggakan diri kan juga sombong, ya. Jadi bangga pada dirinya gitu loh. Itu dilarang loh, Pak, Bu. Tidak boleh kita membanggakan diri, tidak boleh. Kita bisa kaya, jadi orang kaya. Itu yang bikin kita jadi kaya itu Allah. Kita jadi pintar, yang bikin kita pintar itu Allah. Bukan karena kita pandai, rajin belajar, bukan. Banyak orang rajin belajar juga nggak pintar kok, nggak pintar-pintar. Ya. Banyak orang berusaha ingin jadi kaya tapi nggak kaya-kaya, akhirnya terus ngawur, minta setoran tiap bulan 300 sampai 500 juta. Enak men itu loh. Kita kerja setengah mati susah cari uang, ya. Yang lain minta setoran aja. Astagfirullah.
Ya kenapa begitu? Karena mereka nggak hidup dengan agama itu, orang-orang itu hidupnya nggak pakai agama. Agama itu hanya status saja, seperti status di WA gitu. Saya lagi di sini, dah cuma gitu aja. Agama itu untuk pameran, untuk apa namanya ya? Apa ya? Ya status lah, status saja sudah. Tidak untuk hidup, tidak. Padahal agama ini diadakan oleh Allah untuk kita pakai dalam kehidupan. Kita menjalani hidup ini pakai agama. Ya, mestinya begitu. Nah, agama kita mengajarkan Allah itu tidak suka pada orang yang sombong, orang yang membanggakan diri. Kemarin sudah diterangkan dari tafsir Al-Baghawi. Sekarang kita lihat tafsir Ibnu Katsir. Apa kata beliau? Wa qauluhu, dan perkataan Allah dan firman Allah yang berbunyi, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah itu tidak suka kepada orang yang mukhtal dan orang yang fakhur. Yaitu kata Ibnu Katsir, muhtalan fi nafsihi, orang yang sombong pada dirinya. Jadi diri yang sombong, orang yang sombong, dirinya orang itu tuh memang sombong. Sifat sombong ada pada diri seseorang. Nah, seseorang yang sifatnya sombong itu Allah tidak suka, tidak senang. Terus bukan hanya sombong pada dirinya, mu'jaban mutakabbiron, kata Ibnu Katsir begitu. Orang yang muhtal, kata Ibnu Katsir itu orang yang sombong atau congkak atau takabur. Mu'jaban itu ya orang yang merasa, yang ujub, yang merasa dirinya itu paling baik, paling benar, merasa dirinya itu ya bangga pada dirinya, mu'jab, ujub. Kemudian mutakabbiron, ini juga mutakabbiron bahasa Indonesia itu juga sombong juga terhadap orang lain. Jadi sombong pada dirinya sendiri dan menyombongkan dirinya kepada orang lain. Nah, lalu Ibnu Katsir mengatakan fakhuron, sedangkan fakhur itu maksudnya fakhuron alan nas, orang yang menyombongkan dirinya terhadap manusia. Apa maksudnya? Yaro, orang yang fakhur adalah orang yang dia melihat annahu, bahwa dirinya itu khairun, lebih baik, minhum, dari mereka, dari orang lain. Jadi fakhur tadi diartikan orang yang membanggakan diri. Kalau tafsir Ibnu Katsir mengatakan fakhur orang yang sombong, menyombongkan dirinya terhadap orang lain, yaitu dengan menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Jadi kita tidak boleh merasa diri kita lebih baik dari orang lain, itu enggak boleh. Walaupun pada kenyataannya mungkin begitu, tapi ngomong itu begitu itu enggak boleh. Tuh. Lalu Ibnu Katsir mengatakan fahuwa fi nafsihi kabirun, maka dia orang yang mukhtar, orang yang fakhur tadi, fi nafsi, pada dirinya itu kabirun, dia merasa besar. Jadi orang yang sombong karena dia merasa dirinya itu lebih baik atau lebih kaya atau lebih berkuasa dan seterusnya, merasa lebih dari orang lain, itu sombong. Nah, padahal orang yang dia pada dirinya itu ada kesombongan, orang yang sombong itu kata Ibnu Katsir, wa huwa indallahi hakirun, dia itu orang yang di hadapan Allah itu hina. Orang yang sombong terhadap orang lain itu di hadapan Allah itu orang itu hina. Hakirun ini kalau di kamus biasanya diartikan, dalam kamus bahasa Indonesia diartikan orang yang hina, yang rendah, yang tak berharga, remeh. Ya. Jadi dia merasa dirinya baik, tapi di hadapan Allah malah hina itu. Makanya kita jangan sombong. Pokoknya sombong itu serapik, itu aja. Sombong itu enggak baik.
Ya, wa indan nas, di hadapan Allah orang yang sombong itu hina, wa indan nas, dan di hadapan manusia dia itu orang yang baghidun, orang yang menjengkelkan, orang yang dibenci. Benar enggak? Orang yang sombong itu dibenci oleh orang, benar apa enggak? Ya benar, makanya kita jangan sombong. Orang yang sombong itu dibenci orang, di hadapan Allah pun dianggap oleh Allah itu orang hina, itu rendah itu. Itu tafsir Ibnu Katsir. Ya, terus apa lagi kata beliau ini? Ahli tafsir Mujahid. Nih, qala Mujahidun, telah berkata Imam Mujahid, ahli tafsir muridnya Ibnu Abbas ini, tabi'in, termasuk golongan tabi'in. Fi qaulihi, Imam Mujahid berkata tentang firman Allah, innallaha la yuhibbu man kana muhtala. Sesungguhnya Allah tidak senang kepada orang yang dia adalah muhtal. Muhtalan yakni mutakabbiron, sama muhtalan itu mutakabbiron, sombong. Fakhuron yakni ba'uda ma'u'tiya. Ya'uda ma'u'tiya, kata Imam Mujahid. Jadi orang yang fakhur, kata Imam Mujahid itu adalah orang yang apa ya? Dia ini membanggakan dirinya, ya'udu ma'u'tiya wa huwa la yaskurullaha. Jadi orang yang sombong, mungkin karena kekayaannya, mungkin dia kaya lalu dia jadi sombong, mungkin dia berkuasa, pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, lalu dia jadi sombong. Itu kan kisahnya, kisah anggota dewan, anggota DPR itu yang lagi ngetren dibicarakan itu, orang DPR itu bilang, ini dia ini saya kenal baik, ini teman saya ini. Waktu dia masih pangkatnya rendah ini enggak apa-apa dia. Begitu sekarang dia jadi tinggi, berubah dia. Nah, ya itulah Pak. Makanya tidak semua orang ini bisa lulus diuji dengan kekayaan. Tidak bisa semua orang ini bisa lulus diuji dengan kepandaian. Ya. Semakin orang berilmu makin tinggi, itu kayak peribahasa Indonesia, padi itu makin tinggi makin merunduk. Ya. Ya. Padi makin berisi, ya. Ya berisi kan karena itu makin tinggi kan, Pak. Kalau masih kecil kan belum berisi. Padi itu kalau masih kita tanam, keluar masih kecil-kecil itu belum ada isinya kan. Nah begitu dia tinggi baru berisi kan gitu. Nah padi itu makin tinggi makin berisi, dia makin merunduk. Orang yang berilmu itu makin tinggi makin menunduk, makin merendah. Kayak Imam Syafi'i itu kalau keluar dari rumah dia pakai baju biasa, enggak pakai jubah kemana-mana, enggak. Imam Syafi'i itu keluar ke rumah orang enggak tahu kalau Imam Syafi'i. Ya, pokoknya keluar ya sesuai dengan masyarakat itu pakai baju pakai apa ya dia bergaul seperti itu Imam Syafi'i itu. Padahal ilmunya saudara, masya Allah. Se-Indonesia ini nggak ada yang ilmu seperti Imam Syafi'i itu, masya Allah. Ya, tapi beliau tidak sombong. Beliau kalau ditanya nggak bisa diam, nggak jawab dia. Kalau kita kan kadang-kadang nggak tanya memaksakan diri untuk menjawab, padahal jawabannya ngawur, nggak pakai ilmu. Nah, jadi orang yang fakhur Allah enggak senang, yaitu orang yang dia selalu mengembalikan apa yang diberi oleh Allah itu dari dirinya sendiri sehingga wa huwa la yaskurullah, dan dia tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Yaitu maksudnya fakhur tadi, yafkharu 'alan nas, orang yang membanggakan dirinya terhadap orang lain, bima a'tahullahu min ni'amihi, dengan apa yang Allah telah berikan kepadanya dari kenikmatan-kenikmatannya, dari nikmat-nikmatnya. Wa huwa, dan dia orang yang fakhur, qalilus syukri lillahi ala zalika, orang yang sedikit syukurnya kepada Allah atas kenikmatan yang sampai kepadanya. Nah, nanti hubungannya dengan pertanyaan orang. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, Allah itu kan tidak suka sama orang yang sombong, ya, orang yang menyombongkan dirinya.
Saya ini ya Rasulullah, saya ini jadi manusia, jadi orang. Saya kalau pakai baju, saya nggak mau pakai baju yang jelek, nggak mau. Saya maunya pakai baju yang bagus ya Rasulullah. Kalau saya pakai kasut, pakai terompah. Zaman dulu kan kasut, terompah. Sekarang sepatu, sandal. Saya kalau pakai sepatu ya Rasulullah, saya sukanya pakai sepatu yang bagus. Nah sepatu yang bagus tuh Pak, harganya tuh macam-macam Pak. Ada sepatu laki ini ya, itu harganya itu sepasang itu 5 juta. Ada Pak sepatu itu. Ada lagi yang harganya 18 juta. Ada. Masya Allah, puluhan juta tuh ada. Sepatu yang kita injak-injak, kadang-kadang nginjak tai ayam segala itu. Itu harganya puluhan juta itu ada, Masya Allah. Ya. Dan si sahabat tadi bertanya, ya Rasulullah, saya kalau pakai baju saya selalu ingin yang pakai baju yang bagus. Kalau pakai sandal atau pakai sepatu terompah, saya kepingin selalu pakai yang bagus. Apakah saya termasuk orang yang sombong ya Rasulullah? Qala, apa jawab Rasul? La, tidak. Oh, gitu ya. Jadi orang yang sombong itu bukan orang yang kalau pakai baju pilihnya yang bagus, pakai sepatu atau pakai apa yang pilihnya maunya yang bagus atau yang jelek gak mau. Itu tidak termasuk sombong. Kata Nabi, al-kibru, sombong itu adalah batorul haq, menolak kebenaran, wa hamdun nas, dan merendahkan atau meremehkan orang lain. Itu sombong. Kalau kamu diberi oleh Allah kenikmatan, punya duit banyak, ya beli yang bagus lah. Nabi juga pernah melihat ada orang kaya dia. Nabi tahu dia orang kaya, tapi bajunya lusuh, jelek gitu. Menurut orang sufi itu yang bagus begitu itu. Menurut orang-orang sufi. Orang sufi kan pakai baju jadi kulit-kulit kambing, kulit apa zaman dulu kan gitu. Orangnya lusuh gitu seperti orang miskin, padahal dia kaya. Nah ada orang kaya pakai baju jelek di hadapan Nabi, ditegur. Kamu kenapa pakai baju begitu? Kamu kan bisa membeli baju yang lebih baik dari yang kamu pakai. Kamu perlihatkan nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Gitu ya Nabi bilangnya. Kamu diberi kenikmatan oleh Allah, bisa beli baju yang bagus, kenapa kamu beli pakai yang jelek gitu? Kayak begitu Pak. Dan baju-baju yang saya pakai ini semua setiap hari aku pakai sini. Ini saya tidak beli loh Pak, semuanya dikasih sama sampean-sampean ini, nggak tahu siapa yang ngasih sudah pokoknya. Saya cuma bisa bilang jazakumullahu khairan, semoga Allah membalas kepada orang yang ngasih tadi kebaikan. Dan setiap kali saya pakai baju yang orang beri itu, yang ngasih dapat pahala itu, dapat pahala yang saya amalkan. Ngajar begini saya ngajar pakai baju ini, kan dapat pahala pakai baju kalau pakainya baca Bismillah. Dapat pahala ngajar gini, sampai yang ngasih dapat pahala ketika saya ngajar dapat pahala berapa gitu, sampai dapat pahala juga. Ketika saya sholat saya dapat pahala sholat, sampai dapat pahala juga. Apa enggak enak Pak? Tuh. Ya, walaupun ada sebagian yang terlalu sempit sudah saya kasihkan orang, dipakai juga oleh orang itu untuk sholat, dapat pahala lagi tetap terus. Nah gitu loh Pak. Jadi enggak ada ruginya kita ngasih orang. Maka ngasihlah kepada orang yang bermanfaat, sehingga kemanfaatan itu menghasilkan pahala, dan pahala itu akan kembali kepada sampeyan juga. Ya, gitu Pak. Sudah ya. Kemudian selanjutnya kita lihat yang lain. Ini tafsir Ibnu Katsir. Ada lagi satu lagi tafsir yang saya suka juga. Antaranya adalah tafsir Fathul Qadir. Ini mana ini Ustadz Fuati ini, Ustadz. Nah, itu waktu ujian lulus santri itu kan bikin tulisan tuh. Apa namanya? Bukan makalah ya, tapi apa namanya ya? Makalah itu apa kamu? Mukoranah ya. Bikin tulisan, bikin makalah atau tulisan, dia membandingkan kitab-kitab tafsir. Dia membandingkan pembicaraan kitab tafsir, dan dia pilih kitab tafsir Fathul Qadir ini. Kata Imam Asy-Syaukani, penulis Fathul Qadir ini, Imam Asy-Syaukani itu penulis kitab Nailul Autor yang sering kita baca itu. Beliau itu ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, tiga-tiganya. Masya Allah. Beliau mula-mula pernah bermadzhab Syiah, tapi kemudian beliau
keluar dari mazhab Syiah, tidak lagi mazhab Syiah, beliau masuk kembali ke mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Imam Asy-Syaukani mengatakan wal muhtal, dan yang namanya orang yang muhtal itu dzul khuyala, orang yang mempunyai sifat kesombongan. Al khuyala wa huwal kibru watihu. Al kibru ini artinya juga sombong, atih ini juga artinya sombong. Maksud ayat ini, Allah itu la yuhibbu man kana mutakabbiran. Allah tidak suka pada orang yang sombong, taihan, orang yang sombong ala nas terhadap dirinya, orang yang sombong dirinya, yang menyombongkan dirinya kepada orang lain. Muhtahiron alaihim, sombong terhadap mereka. Itu muhtal. Wal fakhur, muhtalan fakhur kan? Itu dari kata al-fakhru. Al-fakhru itu al-madhul li nafsihi, orang yang sombong terhadap dirinya sendiri. Watatawulu, dan merasa tinggi dari orang lain. Ya. Sama dengan yang disampaikan oleh Ibnu Katsir tadi. Nah, sudah, ini beberapa kitab tafsir sudah kita baca. Sekarang kita kembali kepada pembicaraan ayat yang berikutnya. Siapa itu orang yang muhtalan fakhuron? Ya, di sini dijelaskan oleh Allah pada ayat berikutnya. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Orang-orang yang muhtalan fakhuron adalah alladzina, orang-orang yang yabkhaluna, mereka bakhil, wa ya'murunan nas, dan mereka selalu menyuruh orang bil bukhli, dengan kebakhilan. Orang yang bakhil dan menyarankan orang, menyuruh orang untuk bakhil juga. Ya, mestinya kita ini jadi orang itu, kata Nabi, al yaddul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik dari tangan yang di bawah. Itu maksudnya orang yang suka memberi itu lebih baik daripada orang yang suka meminta. Tangan yang di atas itu memberi, tangan di bawah itu meminta. Jadi kita jangan suka jadi peminta-minta, jangan suka minta-minta. Dikasih alhamdulillah, enggak dikasih ya enggak apa-apa, santai aja itu. Jangan dikasih, enggak dikasih marah-marah, jangan. Enggak dikasih ya sudahlah, memang bukan bagian saya, bukan sampean, bagian sampean, bukan dari sampean. Sampean tidak dikasih, minta sama Allah lah. Oh, Allah itu maha kaya kok, Al-Ghani, maha kaya dia. Enggak percaya, coba aja sampean berdoa, minta duit, dikasih. Tapi sampean mendekat dulu kepada Allah, merendah, menjalani iman dan amal soleh dengan benar. Terus minta apa yang sudah keingin itu, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, minta dikasih. Berkali-kali saya buktikan kok. Saya baru kepingin saja, belum sampai menyebut itu muncul kok. Kok datang ya? Belum saya minta, baru dalam hati saya kepingin ini, tiba-tiba datang ke rumah saya itu. Loh, ini yang saya inginkan ini. Siapa yang ngasih tadi ini? Enggak tahu. Tiba-tiba dicantolkan di pintu rumah. Ya Allah, ini siapa yang ngasih ini? Jazahumullahu khairan. Jazahullahu khairan, itu aja sudah. Jazahumullahu khairan itu. Ya, udah ya, kembali ke sini. Orang yang sombong itu sifatnya dia bakhil. Nah, dan menyuruh orang supaya bakhil, itu satu. Yang kedua, wayaktumuna ma atahumullah, dan mereka suka menyembunyikan apa yang Allah berikan kepada mereka min fadlihi, dari karunia Allah. Jadi kalau diberi oleh Allah, dia tidak tunjukkan pemberian Allah kepada dia. Nah, ini yang kemarin, yang tadi saya sampaikan ya. Di sini ada hadisnya enggak? Ini yang orang yang fakhur itu contohnya itu Qarun kalau zaman Nabi Musa. Qarun itu orang yang kaya raya. Dia satu saat kepingin memamerkan kekayaannya. Dia bawa seluruh kekayaannya terus keliling kota. Keliling kota. Kotanya si Qarun itu. Ya di Mesir sana ya. Mesir apa di mana itu? Ya. Di Mesir ya. Jadi dia keliling kota, pameran kekayaannya.
Dan peti-peti kekayaannya dibawa semuanya. Yang kata Al-Quran, Allah cerita tentang Qarun nih, petinya tempat dia menyimpan kunci. Petinya itu isinya kunci. Kuncinya tadi isinya lemari. Lemari-lemarinya dibawa, kuncinya juga dibawa, disendirikan. Kuncinya ditaruh dalam satu peti. Kunci lemarinya di dalam satu peti, ditumpuk-tumpuk di situ, ditaruh. Itu kunci peti tadi yang berisi kunci hartanya Qarun itu, lemari-lemari kekayaannya atau kanjun-kanjunnya, perbendaharaannya si Qarun tadi. Kuncinya saja Pak ditaruh dalam peti hanya bisa diangkat oleh 8 orang yang kuat-kuat. 8 orang yang gotot-gotot. 8 orang yang kuat-kuat tuh ngangkat baru bisa terangkat. Itu baru kuncinya. Lah terus lemari ini seberapa? Masya Allah. Dia pamerkan keliling kota Pak. Orang-orang bilang ya Allah enaknya ya jadi Qarun ya. Duitnya banyak, disimpan segitu banyaknya. Orang yang berilmu bilang celaka kamu. Wailak, celaka kamu. Ya, apa yang diberikan oleh Qarun itu tidak baik. Apa yang ada di hadapan Allah itu lebih baik. Oh gitu. Orang yang berilmu Pak. Jadi bukan orang kaya orang yang baik, tapi orang yang kaya tapi bisa menggunakan kekayaannya dengan benar. Itu yang baik. Nah, dan dari mana dia peroleh kekayaannya tadi? Akan ada persoalan nanti, akan ada pertanyaan di akhirat nanti. Kita dapat duit dari mana dan kita pakai untuk apa? Awas loh, ada pertanyaan itu nanti. Makanya mulai sekarang hati-hati sampean. Terima duit, tanya ini duit apa? Ini apa ini? Tanya, oh ini sedekah, ini hadiah untuk sampean. Oh, jazakumullah khairan. Nah, gitu. Ya, sudah kembali ke sini. Ini dulu Nabi mengatakan bainama rajulun, dia ketika ada seorang laki-laki zaman dulu, ya tabah taru, dia menyombongkan, dia memakai baju baju besar, baju yang bagus fi burdaini, ya, dalam dua kain yang bagus. Waqad ajabathu nafsuhu, dan sungguh dia telah menyombongkan dirinya atau dirinya merasa takjub pada dirinya. Dulu pernah ada orang berjalan dengan penuh kesombongan karena pakai baju kebesarannya. Khasafallahu bihil ardh, tiba-tiba Allah membenamkan dia ke dalam tanah. Fahuwa yatajaljalu fiha, lalu dia meronta-ronta, minta tolong gitu di dalam tanah tadi. Dia minta tolong seperti itu nanti akan berlangsung ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Nah, itu loh, makanya kita jangan suka memamerkan jangan suka menyombongkan pemberian Allah. Tapi kita mensyukuri pemberian Allah dengan menunjukkan kepada manusia, ini loh saya dapat uang banyak, penghasilan saya sebulan itu 1 miliar, jadi saya bisa beli jam yang bagus, gitu, baju yang bagus. Tapi ingat juga ada zakat di situ untuk orang miskin, ada sedekah, infak untuk orang lain. Ingat, gitu aja. Ya. Jadi kita tidak dilarang untuk menjadi orang kaya, enggak, tapi jadilah orang kaya yang bisa menggunakan kekayaannya dengan baik. Nah, ini di sini dalam tafsir dikatakan alladzina yabkhuluna, orang-orang yang bakhil antara lain adalah man usaili min fadlihi maladai, orang yang mencegah sesuatu yang mengalir min fadli, dari karunia Allah yang maladai ada pada dirinya. Bukan hanya orang yang bakhil itu bukan hanya orang yang seperti itu, yang medit, bukan. Tapi termasuk orang yang medit adalah man'ul wajib, orang yang menghalangi sesuatu yang wajib. Dia orang kaya, harusnya dia mengeluarkan zakat, tapi dia tidak mengeluarkan zakat. Ini orang yang bakhil ini. Harta zakat itu bukan milik kita, Pak. Itu milik orang lain, milik orang miskin, milik 8 macam orang itu. Jadi kalau kita termasuk orang yang wajib zakat, bukan wajib pajak. Oh, wajib pajak itu orang miskin juga kena pajak kok, gimana? Nah, kalau wajib zakat itu orang kaya saja yang kena, orang miskin enggak kena. Ya. Terus wa ya'muruna an-nasa bil bukhl, orang yang bakhil dan menyuruh orang kepada kebakhilan. Ya sama.
menyuruh orang bakhil atau menyuruh orang untuk tidak menjalankan kewajibannya. Ini termasuk orang yang dibenci oleh Allah. Nah, ya. Lalu ayat kalimat berikutnya wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih, dan mereka suka wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih, dan mereka suka menyembunyikan apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, yakni menyembunyikan al-mal, harta. Menyembunyikan hartanya. Jadi kalau dapat duit banyak diam. Kalau enggak dikasih duit muring-muring, marah-marah. Kalau duitnya banyak diam. Ya, enggak baik itu sebab begitu. Nah, kalau kita dapat duit banyak boleh cerita, tapi yang diceritain kamu kasih. Oh, kamu cerita tok gitu enggak kamu kasih ya. Ini ngapain ngomong-ngomong kayak gini, bikin iri aja, bikin jengkel aja. Jangan. Kalau kamu mau cerita kenikmatan, kenikmatan kamu, saya kemarin baru dapat duit ya, dari mana? Dari hasil usahanya kah, dari kebunnya kah, dari pasarnya kah, ke tokonya kah. Cerita boleh, kamu kasih makan ini yang kamu ceritain ini. Kasih rezeki itu, alirkan sedikit kepada dia. Enggak usah banyak-banyak, min fadlih, sebagian saja dari karunia Allah. Ya, ini. Atau ya orang yang menyembunyikan apa yang Allah karuniakan kepadanya, yakni ya bakhaluna bis shadaqati, orang yang bakhil terhadap sedekah, yang enggak suka sedekah. Padahal saudara, sedekah setiap subuh ini luar biasa itu dampaknya. Makanya saudara amalkan itu, sedekah setiap subuh. Sebelum sholat subuh masuk ke masjid, masukkan ke kotak infak, pluk. Nah, itu. Diedarkan, masukkan barang seberapa, ada pahalanya di situ. Nanti kaget sampai di akhirat nanti. Ya, lalu Allah berfirman, wa a'tadna lil kafirina adzabam muhina, dan Allah telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu azab muhinan, yang menghinakan. Jadi menurut ayat ini, orang yang bakhil dan orang yang sombong itu disebut oleh Allah orang kafir. Orang beriman itu tidak mungkin sombong. Orang beriman itu tidak mungkin bakhil. Itu Nabi bilang begitu. Orang beriman enggak mungkin bakhil. Orang yang beriman enggak mungkin sombong. Kalau ada orang dia bilang dia beriman tapi dia sombong, itu dia bukan orang yang beriman itu. Kalau ada orang bilang dia beriman tapi dia bakhil, itu bukan orang beriman itu. Hati-hati, Pak. Hati-hati. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang bakhil, karena orang bakhil disebut oleh Allah ini loh. Dan kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu azaban muhinan, azab yang menghinakan. Tuh. Di sini di dalam tafsir ini diterangkan. Oh, tidak diterangkan, Pak. Ya, ada ini ya. Nah, ini loh. Wa a'tadna lil kafirina adzabam muhina. Ayat yang sekitar yang bunyinya seperti ini dalam ayat tadi itu nazalat fil yahud, sebetulnya dulu turun tentang orang Yahudi. Atau nazalat fil munafikin, kata ahli tafsir As-Suddi. Itu turun terhadap orang-orang yang munafik. Orangnya muslim tapi dia bakhil, tapi dia sombong. Nah, ini ayat ini berbicara tentang mereka, orang-orang munafik. Juga berbicara tentang orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang yang munafik ini adalah orang-orang yang adawatir Rasul, memusuhi Rasul. Di belakang Rasul memusuhi Rasul. Di depan Rasul, baik-baik dia. Orang munafik zaman Nabi dulu begitu. Di hadapan Nabi baik sekali. Abdullah bin Ubay bin Salul tuh, sahabat Nabi itu. Muslim dia, sholat bareng jadi makmumnya Nabi. Kalau Nabi keluar masjid dia lari duluan, bukakan pintu, menyediakan sandalnya Nabi dipakai, terompahnya Nabi. Tapi begitu Nabi nggak ada di hadapan dia dengan konco-konconya, dia ngerasanin Nabi, tahu ngerasanin, memanderi Nabi, apa namanya ya, ngomongin Nabi.
ngerasani, menghibah kepada Nabi. Jadi Nabi dijelek-jelekan di belakangnya Nabi. Dan Nabi tahu itu. Nah, orang-orang yang mendengar, ini orang kalau di hadapan Nabi kok baik, begitu Nabi enggak ada dia menjelek-jelekan Nabi. Lapor dia kepada Nabi, ya Rasulullah, itu Abdullah bin Ubay bin Salul itu kalau di belakang sampean itu dia menghina engkau, menjelek-jelekan engkau ya Rasulullah. Ku bunuh saja dia, ku penggal aja lehernya ya Rasulullah. Jangan. Dia sholat tuh kamu penggal lehernya gimana sih? Nanti apa kata orang di belakang kalau kamu bunuh dia? Orang akan mengatakan Muhammad telah membunuh sahabatnya. Jelek namaku nanti. Itu Rasulullah SAW itu. Kayak begitu beliau. Beliau dijelek-jelekan orang enggak masalah. Jadi sampean dijelek-jelekan orang enggak usah marah. Santai aja, santai. Nah, itu nanti orang itu nanti kecek, menyesal nanti di akhirat. Kenapa? Karena pahala dia akan sampean rampas nanti di akhirat. Tuh, itulah. Jadi kita jangan suka menjelek-jelekan orang, karena semua orang tuh pasti punya kejelekan. Cuma disembunyikan oleh Allah. Saya juga punya kejelekan. Zaman saya belum ngaji, tambah lagi tuh Pak. Masa kecil saya itu sudah. Kalau diputar ulang itu, lihat rekaman kita sendiri itu, malu kita. Dan ketahuilah saudara, nanti rekaman hidup kita diputar di padang mahsyar Pak nanti. Apa enggak malu kita Pak? Film kita itu nanti diputar Pak. Semua orang lihat. Masya Allah. Kecuali yang ditutupi oleh Allah. Nah makanya Nabi mengatakan, man satara musliman satarallahu yaumal qiyamati. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Dia punya aib tapi oleh Allah tidak diputar. Tidak diputar videonya oleh Allah. Dia enggak jadi malu. Nah itulah, makanya kita jangan suka membuka kejelekan saudara kita sama muslim. Yang harus kita lakukan adalah ketika saudara kita sama muslim ada kejelekannya, kita nasihati. Itu. Nah, masih ada lagi sifat yang dibenci oleh Allah selain sifat sombong. Apa itu? Tersebut dalam ayat berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wa may yakunish syaitanu lahu qarina fasa'a qarina. Nah ini Pak, sifat yang tidak baik lagi ini. Walladzina, dan orang-orang yang sombong, muhtalan fakhuron, adalah orang yang bakhil dan orang yang menyembunyikan nikmat Allah, ya. Dan mereka tidak mau membayar zakat, tidak mau sedekah. Juga walladzina, dan orang-orang yang yungfikuna, mereka menginfakkan amwalahum, harta-harta mereka, tetapi ria'an nas, dalam keadaan riya kepada manusia. Jadi ada orang yang suka sedekah Pak, bagi-bagi duit, bagi-bagi sembako, tapi ditulis, dipamer-pamerkan, sehingga orang tahu ini Allah nggak suka yang kayak begini ini. Ya, orang-orang yang menginfakkan harta mereka dalam keadaan riya, memamerkan pemberiannya kepada orang lain, nggak boleh. Tapi sedekah, saudara masukkan infak itu, saudara apa dia nggak niat pamer itu, niat mengamalkan, ya toh? Enggak harian pamer. Apa nih pamerkan yang ku masukkan cuma 1.000, 2.000 kok. Kalau 1 juta, nah itu baru dipamerkan. Tapi kalau yang diinfakkan 1.000, 2.000 sembunyiin gini. Kalau yang ya kan gede gitu, gitu. Hati-hati Pak. Itu Allah enggak suka juga kayak begitu itu. Saudara mau sedekah sedikit atau banyak, sembunyiin sebisa-bisanya, jangan ditampakkan. Nah, karena apa? Ini orang yang sombong, orang yang tidak disukai oleh Allah, termasuk orang yang menginfakkan harta mereka tapi riya.
wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir, dan mereka tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Jadi orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir, itu juga Allah tidak senang kepada mereka. Dan sifat mereka kalau sedekah mesti riya. Karena orang beriman tuh enggak mau sedekah, riya tuh enggak mau. Sedekah tapi untuk dipamer-pamerkan enggak mau. Sedekah ya sedekah. Enggak akan dia manggil wartawan, tolong wartawan Hayat TV sini tolong. Ya, aku mau bagi-bagi ini. Enggak akan dia begitu. Orang beriman enggak akan begitu. Diam-diam dia. Cukup saja Allah yang tahu dan orang yang disedekahi yang tahu. Kalau perlu orang yang disedekahi itu jangan tahu. Jangan orang zaman dulu, para tabiin dulu, saking mereka kepingin dirahasiakan sedekahnya, orang yang mau dia kasih itu, misalnya ada orang jalan, ini mau jalan, dia ambil kantong isi uang dinar atau uang dirham, dalam kantong, taruh di jalanan yang akan dilewati oleh orang yang akan dia kasih, atau ditulis, ini sedekah untuk kamu, sebut namanya, tapi tidak menyebut yang ngasih, dia cuma lihat dari jauh gitu, oh udah diambil, udah tepat sasaran. Alhamdulillah. Nah, gitu Pak. Itu dulu sampai kayak begitu Pak. Orang-orang zaman dulu. Supaya tidak tahu siapa yang ngasih. Merahasiakan. Karena merahasiakan sedekah itu pahalanya lebih besar daripada menampakkan. Walaupun menampakkan itu tidak apa-apa. Boleh. Kita sedekah ngasih duit orang ditunjuk-tunjukkan itu boleh saja. Asal niatnya dalam hati bukan untuk pamer. Bukan untuk pencitraan. Nah pamer ini podo karo pencitraan gitu. Sama. Itu pencitraan itu Allah enggak suka itu. Ya. Terus Allah berfirman lagi, "Wa may yakuni syaitanu lahu qarina." Waman dan barang siapa yang yakuni syaitanu, setan itu menjadi lahu bagi dia qarinan, teman. Dan siapa yang menjadikan setan sebagai teman, atau dan barang siapa yang setan itu adalah menjadi temannya, fasa'a qarina, maka setan itu adalah seburuk-buruk teman. Nah, kita jangan berteman dengan setan. Dan setan itu Pak, ada dua macam, ada bangsa jin yang enggak kelihatan dan bangsa manusia yang doyan semen, doyan batu, doyan besi, doyan kawat, doyan menyan, doyan duit. Nah itu, jadi setan dari jenis manusia juga jangan dijadikan teman. Kalau saudara tahu ada orang, ini kok kayak gini sih orang ini sih, kok sifatnya kok enggak baik ini, ya sudah sampean jangan jadi teman dia, jauhi. Tapi kalau ada orang baik, deketin. Ada orang soleh, mendekat, menjalin persahabatan, pertemanan dengan orang-orang yang soleh. Itu yang akan membuat kita nanti di akhirat ditolong oleh Allah lewat orang-orang soleh itu tadi. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami. Mudah-mudahan Allah memberi kepahaman kepada kita semuanya, memberi pada kita kesabaran untuk tetap mengaji, jangan bosan mengaji sampai akhir hayat kita. Dan semoga Allah memberi pada kita keikhlasan dalam mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah sampai kepada kita. Dan semoga kita diberi oleh Allah kesehatan sehingga kita bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Dan semoga Allah memberi pada kita rezeki yang luas yang mencukupi semua keperluan hidup kita. Dan supaya kita diberi oleh Allah istiqomah serta husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.